besar. Amin. Selama dikelola sama orang-orang yang benar-benar cinta sama organisasi, cinta sama 135. Banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam organisasi yang terkait dengan sosial. Gitu. Hai Steeler, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini agak luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa ada yang mengerti? Napmi Betwi. Steel TV Rancak Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steeler. Hari ini kita bersama Steel dari Angkatan 89. Ya. Dengan siapa Mas? Hai Steeler, saya jadi Somantara, Angkatan 89. Saya pernah di kelas 11, 26, sampai 31. Jadi selalu posisi saya sekolah itu di 135 itu selalu di depan, nggak pernah ke belakang gitu. Jadi nggak pernah tahu di belakang tuh kehidupannya seperti apa. Ya itu awal perjalanan awal di SMP 135. Iya Mas Dodi, kita dulu kan pernah ada masa-masa SMP ya, masa-masa putih biru. Iya, putih biru. Tentunya ada hal-hal menarik ya tentang pertemanan dengan guru-guru gitu kan ya. Ada kisah-kisah nakal gitu kan dalam tanda kutip. Boleh Mas diceritain ya Mas ya? Oke, Steeler. Ya saya sebenarnya malu nih diwawancara gitu aja kan sama Steel TV ya kan. Tapi karena memang saya senang berorganisasi, ya saya mudah-mudahan ada manfaatnya dengan kondisi saya seperti ini juga ya kan. Insya Allah. Sebenarnya kalau terkait kenangan di sekolah itu kan pasti hampir rata-rata hampir sama ya kan? Tapi buat saya itu yang saya kenangan di selama 135 itu adalah ya kan, kenangan-kenangan yang kadang-kadang suka lucu-lucu aja ya kan. Kalau terkait masalah sekolah, pembelajaran umum lah sama ya, ada yang pintar, ada yang biasa-biasa aja ya kan. Tapi yang saya angkat itu adalah waktu saya tuh sekolahnya itu selalu pagi, nggak pernah siang. Biasanya kan pada saat kelas 2 itu ada yang masuk pagi, masuk siang. Jadi saya dari awal 11, 26 sampai 31 itu selalu di depan, selalu di pagi hari ya kan. Nah, kenangan yang saya itu banyak ya, salah satunya di organisasi, olahraga, tapi buat terus guru-gurunya juga ya kan. Dengan cara-cara mereka mengajar kita kan ya kan, ada yang galak, ada yang wah macam-macam lah ya. Nah, tapi yang paling utama adalah kenakalan-kenakalan pada saat sekolah di situ di 135 itu kan. Saya tuh mungkin teman-teman pasti pernah nakal lah, terutama yang cowok-cowok lah ya kan. Ya kan ibaratnya kalau kita pengen nakal ngintip atau apapun kan macam-macam ya, ada yang ininya di kaki ya kan, macam-macam lah gitu ya kan. Tapi saya pernah melakukan sesuatu hal yang terlalu bodoh kali ya. Ibarat tapi buat saya itu suatu kenangan banget. Kan kita kan di 135 itu suka ada di lab itu kan ada buat kita latihan tentang lab lah, IPA ataupun IPS. Nah, biasanya kan pasti teman-teman tahu lah kalau temen cewek-cewek itu kan rata-rata roknya ada yang panjang. Nah, mungkin panjang jarang lah ya, di atas bahu ya kan. Itu kan sesuatu hal pasti semua pernah ngerasain, termasuk kakak kelas pasti pernah merasakan. Dan makanya itu saya pernah merasakan pada saat cewek-cewek itu lagi nempel ke tembok ya kan. Ini yang cowok-cowok nih ya, termasuk saya juga ya kan. Kan biasanya pakai kaca kan. Buat saya enggak. Saya cuma bilang sama teman-teman, siapa berani ngeliat dari belakang, lihat roknya dari bawah ya kan. Terus enggak ada yang berani kan. Mungkin saya termasuk tolol atau terlalu bodoh kali ya. Saya nekat ya kan. Ada satu teman sih memang orang itu kan memang orangnya cuek. Roknya itu selalu pendek.
saya di belakangnya dia, saya ke bawah, saya diuber-uber sama teman saya itu, mungkin dia masih ingat kali ya. Dan saya minta maaf ya kan masa lalu itu, tapi bukan berarti saya mengungkit masa lalu itu buat per orang, tapi buat saya itu kenangan yang hampir semua ya, terutama yang cewek-cewek, yang cowok-cowok lah ya, pernah merasakan itu. Jadi buat saya tuh lucu lah. Kenangan-kenangan seperti itulah yang tidak akan pernah saya lupain ya kan, termasuk guru-gurunya juga ya kan. Kalau yang tadi sama cewek itu menurut saya itu terlalu jantan Mas Jody. Kalau ngintipnya anak aku, beda lagi ceritanya kan gitu. Terutama yang kelas tuh, kelas. Tapi adik-adik, teman-teman, ini bukan untuk ditiru. Iya. Terutama teman kelas-kelas yang naik tangga tuh, pasti ada pintu kan, ya kan, itu bisa ngintip dari lubang itu kan. Kalau jangan bohong ya kan teman-teman. Tapi buat saya itu saya minta maaf buat teman semua yang pada saat zamannya saya. Jadi suatu kenangan aja dan saya minta maaf ya kan. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu hal yang hidupnya kita waktu di putih biru. Ya, gitu sih, Mas. Itu dengan teman-teman ya. Nah, terus kalau dengan guru gimana Mas? Guru mungkin ada yang sangat berkesan gitu kan? Kayaknya kalau terkait guru saya nggak terlalu ya mungkin karena saya belum pernah dimarahin sama guru ya kan, karena mungkin saya terlalu di aktivitas di organisasi di OSIS, jadi nggak terlalu dilihat karena mungkin saya bisa bergaul sama guru dengan baik komunikasinya, jadi nggak pernah tahu. Termasuk murid teladan gitu ya Mas? Nggak terlalu nakal juga, nggak teladan juga sih gitu kan. Jadi ada yang teladan, ada juga yang telatan gitu kan. Tapi buat saya tuh ya kenangannya itu ada, saya bisa melihat yang tadi Mas Dudi bilang ya kan, yang nakal tak apa, ya terus misalkan diomelin sama guru, terus berantem antar teman ya kan, nah itu hal-hal yang itu yang saya jadi kenangan. Dengan guru-guru ya. Kalau dengan teman-teman gimana Mas, sampai hari ini ada yang masih intens ketemuan? Kalau terkait dengan intensi ketemu sama teman-teman itu nggak pernah putus sih sampai sekarang. Luar biasa. Artinya mungkin waktu angkatan saya itu kan dari 135 ke SMA 71 itu kan cuman satu pilihan. Jadi kayak pindahan doang. Jadi buat angkatan saya intent itu tidak pernah putus sampai sekarang. Ya. Jadi masih berkomunikasi dengan baik, masih ingat, masih kenal. Jadi mudah-mudahan bermanfaat silaturahimnya sama satu angkatan. Kalau bisa disebut Mas, 1-2 teman-teman siapa nih Mas yang masih intens dengan Mas Jody nih ketemuan? Wah, Subandi ya kan, namanya Subandi ya kan, Hai Subandi. Kemudian teman-teman yang beraktivitas di olahraga, Subeki ya kan. Yang dulu di Kavling Bamuji di Ori ya? Iya, terus Denny Fahrabi ya kan. Di depan rumah saya ya kan, dia kan main poli juga ya kan. Masih intens ya? Masih sampai sekarang, tidak pernah putus sampai sekarang. Kalau disebutin semuanya banyak Mas Yudi. Percaya saya. Itulah hal yang kayaknya lebih banyak di organisasi sih ya, aktivitasnya. Betul. Nih Mas Jody, tadi kan di depan saya bilang ya yang sangat menarik dari angkatan 89 khususnya Mas Jody hari ini, gitu kan. Itu kan masalah berorganisasi. Iya. Mas dulu dari SMP itu pernah ikut berorganisasi Mas? Udah sebenarnya dari SMP 135 itu waktu kelas 2. OSIS berarti? Di OSIS, aktivitas di situ saya udah ngikut. Cuma memang belum continue karena lebih banyak ngebantuin sebagai anggota. Gitu. Nah, saya misalkan mengarahkan ke olahraga, saya di olahraga doang. Jadi secara fokus nginin organisasi pada saat itu nggak terlalu, ya kan? Jadi pengurus itu nggak ya? Belum. Pengurus iya, tetapi tidak dalam suatu seperti ketua kan wakil ada bidang-bidang. Ada bidang-bidangnya. Nah, misalnya bidangnya di olahraga. Itu ya. Jadi mungkin Mas Jody ini seperti penggerak gitu ya. Wah, bisa juga sih. Bola yuk, main bola semua ikut. Iya, benar. Kenapa? Dulu ada volley gitu ya. Volley ya. Nah, kayak gitu ya Mas ya. Seperti itulah. Kalau continue secara ini nggak kelihatan. Karena masih ada senior-senior yang memang lebih jago. Iya. Terus dulu di masa SMP itu ada prestasi Mas Jody mungkin atau hal-hal yang menurut Mas Jody itu udah pencapaian saya yang tertinggi saat itu gitu.
di Poli. Pernah Jadi saya pernah masuk ke tim dari wakil dari 135 walaupun bukan tim inti, tetapi ikut perlombaan. ya? Oh iya. OPSIS ya, apa di zaman dulu? Pekan olahraga pelajar. Iya. Oh. Itu dia ikut sampai situ. Itu tertinggi buat saya di bidang olahraga. Gitu ya. Iya. Itu doang yang kenal saya. Ada nggak ya prestasi ini juga kan ternyata Mas Jody itu? Nah, setelah itu tadi ya, saat-saat masa putih birunya Mas Jody ya. Selepas masa SMP itu gimana Mas Jody? Bisa diceritain ke SMA, ke perguruan tinggi kayak gitu kan? Seperti apa tuh Mas? Oke, setelah saya akan cerita sedikit tentang perjalanan hidup setelah dari putih biru ya. Dari situ kita ke SMA, saya ke SMA, lanjut ke kuliah, lanjut sampai pekerjaan. Kalau melihat pengalaman saya dari mulai putih biru, dari SMP, itu rentetan kehidupannya itu hampir sama. Berjalan seperti air mengalir Mas, ya kan? Di SMA, SMP, SMA, terus kuliah, saya ngambil jurusan perbankan ya kan, cuma 3 tahun. Dan lulus dari situ ya kan, saya langsung di bidang di perusahaan perbankan ya kan. Jadi sesuai dengan perjalanan saya dari kuliah itu ya kan. Nah, sampai detik ini masih berhubungan dengan bank. Tetapi banyak hal yang saya dapatin mulai dari putih biru, dari SMP itu pengalaman organisasinya Mas sebenarnya. Rentetan dari mulai SMP, walaupun masih organisasi sebagai anggota OSIS ya kan, lanjut ke SMA, kuliah, sampai kerja, semua berhubungan ilmu organisasi itu selalu bertambah ya kan. Paling banyak itu perjalanan pada saat kuliah sama saya bekerja di perbankan ya kan. Dari mulai dari kecil ya kan, dari mulai ikut sebagai anggota ya kan, sampai saya tertinggi di dalam kehidupan saya di organisasi itu sebagai ketua serikat ya kan. Itu sesuatu hal buat saya itu udah tertinggi lah dalam perjalanan hidup saya di dalam organisasi. Tetapi perjalanan pada saat di kerja itu di dalam masalah organisasi, banyak hal yang saya dapetin di situ Mas ya. Tapi saya merasa bahwa putih birunya saya itu adalah jalan awalnya ya kan. Awalnya tuh sangat luar biasa gitu kan. Nggak sia-sia saya mulai dari putih biru, SMP, SMA, kuliah ya kan. Kemudian pengalaman di serikat itulah banyak hal saya yang dapetin berhubungan dengan orang-orang penting lah ibaratnya. Ya kan? Itu kan hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikir dalam pikiran saya bahwa saya bisa berhubungan dengan orang-orang tinggi lah di Indonesia lah ya kan. Terutama pada saat saya diajak sebagai pembicara di dalam HR Summit di perusahaan besar di Indonesia ya kan. Saya bingung pada saat itu ya kan, walaupun posisi saya itu memang sebagai ketua serikat ya kan. Saya nggak pernah presentasi sih sebenarnya. Kalau terkait misalkan meeting tak apa, saya berani gitu kan. Tapi presentasi itu saya tuh nggak biasa bikin ya kan. Akhirnya karena merasa saya diundang sama komunitas perusahaan besar ya kan, untuk menjadi pembicara atau termasuk di situ anggotanya itu pesertanya itu adalah dari sisi transportasi itu dari Garuda ketua serikatnya, kemudian dari otomotif Daihatsu ya kan. Dan saya dari sisi perbankan ya kan. Kemudian saya dibantu sama sekretaris saya ya kan, sekjennya untuk membuat presentasi di HR Summit itu ya kan. Disitulah saya kenal lagi orang-orang hebat lagi di dalam serikat secara sampai Asia Pasifik global ya kan.
Kemudian saya ketemu juga dari sisi Departemen Tenaga Kerja, kemudian dari sisi OJK, dari sisi Bank Indonesia, ya kan. Banyak hal yang saya dapatkan di situ. Ya kan? Dan itulah makanya semua ilmu yang saya dapetin itu coba saya turunin ke IKBA ini, ya kan, IKBA ini. Dan kebetulan juga senior-senior itu mengajak saya dengan walaupun kondisi seperti ini kadang-kadang saya suka malu sih mas kadang-kadang ya. Tapi membuat saya itu pengen tunjukin mengajak sesama alumni itu bahwa banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam organisasi yang terkait dengan sosial. Gitu mas. Itu awalnya lah jalannya. Ternyata Mas Jody ini dari awal SMP kemudian perguruan tinggi masih berorganisasi sampai bekerja pun di dunia pekerjaan berorganisasi ya, gitu kan, sampai berhubungan dengan serikat karyawan di luar perusahaan Mas Jody ya, tadi ada Garuda ada apa gitu kan. Macam. Terus mungkin pertanyaannya gini mas, apa sih mas yang membuat Mas Jody itu senang banget berorganisasi gitu loh? Kalau yang kita tahu mungkin umum tahu ya, orang berorganisasi itu kan biasanya apa sih yang didapat gitu kan, ketika kita berprestasi gitu loh. Tapi ketika ada kesalahan pasti itu dikejar-kejar gitu loh. Iya betul. Gimana itu mas bisa tertarik di organisasi kayak gitu? Gini, kadang-kadang juga saya suka bingung mas Dudi ya kan, sesuatu hal yang kadang-kadang nggak terpikir bahwa saya harus berjalan dalam kehidupan organisasi sampai saya sakit ini gitu istilahnya gitu aja kan. Bener-bener sampai ibaratnya keluarga saya tinggalin mungkin lebih banyak saya tinggalin kan. Tetapi banyak hal di situ yang saya dapatkan, salah satu itu adalah pertemanan. Pada saat kita berteman dengan berbagai orang, kita tidak akan pernah melihat jabatan orang itu, ya kan? Tetapi di organisasi itu pertemanan itu membuat orang-orang akan berpikir tentang kita. Apa yang kita bisa berikan di dalam perusahaan ataupun organisasi yang ada di luaran, ya kan. Tapi saya bisa kenal orang-orang hebat di situ, ya kan. Wah, banyak hal lah, Mas, ya kan. Itu sampai dengan kondisi seperti itu mungkin Mas Dwi sudah ketemu beberapa hal, ngobrol sama saya gitu, ya kan. Dengan kondisi seperti itu kadang-kadang hidup saya itu nggak pernah putus dari organisasi gitu. Luar biasa ya. Jadi nggak akan putus sampai kapanpun. Walaupun orang memandangnya nggak ada untungnya loh istilahnya kan. Iya, tadi yang seperti saya bilang kan, ya, kadang-kadang giliran berprestasi nggak ada, ibaratnya pujian, sanjungan, giliran Anda salah, disalah-salahin gitu biasanya. Nah, itulah yang saya dapatin bahwa di situ saya dapat silaturahimnya, pertemanannya dengan berbagai orang, orang-orang hebat, itu nilai tinggi buat saya dalam hidup saya. Jadi sampai kapanpun tidak akan putus. Jadi pertama itu yang Jody dapatkan dari situ dan merasa ada kepuasan itu pertemanan ya mas? Iya, pertemanan mas. Memang sih kita fitrahnya sebetulnya manusia itu pertemanan ya, karena kita selain sebagai manusia individu, kita juga sebetulnya adalah sebagai makhluk sosial, gitu, saling membantu, gitu ya. Betul. Jadi teman-teman Steeler harus mungkin tidak semua orang bisa sama seperti saya ataupun Mas Budi ataupun teman-teman yang lain ya. Tapi kalau kita bicara tentang sosial itu tidak pernah akan putus. Itulah pentingnya pertemanan buat saya. Setuju mas. Balik lagi Mas Jody. Mas Jody diundang ke sini karena berorganisasi gitu ya. Mas Jody untuk saat ini kita kan ada IKBA nih mas. Mas Jody di IKBA juga ya mas ya? Bisa diceritain mas sebagai apa kontribusinya, kiprahnya seperti apa gitu kan? Monggo mas. Oke Steeler, saat ini kebetulan saya sebagai anggota dari Dewan Penasehat IKBA. Dewan Penasehat ya. IKBA. Ya banyak hal yang saya dapatin di situ karena di situ banyak orang-orang hebat, senior-seniornya saya lah. Tetapi posisi saya sebagai pengurus, pasti kan pengennya IKBA-nya kan semakin besar, tapi tidak semudah itu, ya kan. Membangun suatu organisasi sosial itu tidak gampang.
saran saya ataupun masukan dari sebagai Dewan Penasehat, ya kan, jangan pernah berhenti kalau kita pengen IKBA itu menjadi besar, ya kan. Karena saya masih yakin sampai detik ini bahwa IKBA itu akan menjadi besar. Amin. Selama dikelola sama orang-orang yang benar-benar cinta sama organisasi, cinta sama 135. Kalau itu tidak ada, nonsen untuk menjadi besar. Makanya saya masih ada di Dewan Penasehat itu, saya berharap bahwa saya masih bisa berkontribusi buat perjalanan IKBA alumni SMP 135. Gitu Mas Yudi. Oh, jadi di Dewan Pembina ya Mas ya? Ya. Itu Stiler, Mas Jody itu sampai saat ini pun aktif di organisasi, khususnya di IKBA ya, sebagai Dewan Pembina. Mas Jody, kalau saya lihat-lihat ngintip-ngintip gitu ya di Facebooknya Mas Jody ya, mungkin pemirsa Stiler juga tahu ya di Facebooknya itu Jody banyak banget ya foto-foto lagi sepedahan ya, itu juga nggak di satu tempat aja itu, bisa ada kadang-kadang di Jawa gitu kan, ada di luar Jawa mungkin pernah ya? Iya. Di luar Jawa juga gitu, itu udah hobinya kali ya Mas, bisa diceritain tuh Mas? Iya. Seru kayak sepedahan itu. Kadang-kadang juga semua terkait dengan perjalanan hidup dari Putih Biru itu ya saya bilang kan. Oh masih dari sana. Olahraga yang saya suka gitu kan. Ternyata banyak hal, masih banyak olahraga lain yang bermanfaat buat diri saya sendiri. Sesuai dengan faktor umur. Sejak mungkin teman-teman tahu lah, lapangan bola di Indonesia itu di Jakarta itu susah ya kan. Akhirnya keluar teknologi futsal ya kan. Saya ikut main futsal. Kemudian lagi ngetrennya sepeda kan rame tuh tahun 2008 lah ya kan, mulai banyak tuh tentang orang-orang main sepeda. Saya diajak dan dilalanya saya punya sepeda ya kan, dari orang tua ya kan. Dari situnya muncullah semangat saya, naik sepeda itu memang zaman dulu kita itu pernah main sepeda dari SMP kan. Kenapa nggak harus saya nggak dilanjutin gitu kan. Akhirnya saya main sepeda, saya ganti sepeda ya kan, dan semua perjalanan hidup saya main sepeda itu udah cukup lama, dari mulai 2008 ya kan, sampai sebelum saya sakit. Itu mungkin kalau misalkan saya masih sehat nih ya kan, wah masih berlanjut kali main sepedanya ya kan, karena begitu cintanya saya sama sepeda. Tahun berapa tuh Mas stop sepeda? Karena sejak sakit 2016. 2016. Dan itu terakhir saya main sepeda itu waktu itu di daerah Temanggung. Di Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah maksudnya ya? Temanggung itu Jawa Timur ya? Lupa mau dikoreksi ntar pemirsa. Saya mau lihat Google dulu dah. Ya, Temanggung lah ya, kalau nggak salah Jawa Tengah. Temanggung sih kalau saya tahunya karena Wonosobo kalau ada. Nah kemudian pada saat saya masih sakit pun nih, keinginan saya cuma satu, saya sembuh, saya baru beraktivitas lebih baik lagi, dan saya akan main sepeda lagi. Amin, semoga ya kita doain teman-teman supaya Stiler ya. Semua penyakit itu ada obatnya kok. Ya, betul. Terutama yang tadi kita tahulah, kita sebagai alumni harus memberikan semangat buat anak-anak yang masih sekolah kan. Setuju. Dalam kondisi pandemi seperti ini mungkin anak yang sekolah sekarang itu kan menjadi suatu hal yang berat buat mereka. Tetapi saya menyarankan buat adik-adik yang lulusnya khususnya yang sekolah di SMP 135, jangan pernah berhenti untuk berolahraga. Jadi walaupun kadang-kadang tidak semua orang suka dengan hobi itu ya kan. Ya walaupun cuma jalan kaki atau apa, manfaatnya itu pada saat kita semakin dewasa, dari mulai SMA, kuliah, sampai kerja, sampai berkeluarga. Biasanya orang kalau sudah nikah itu nggak pernah ada yang mau olahraga. Nah, saya ngajak adik-adik yang masih sekolah sekarang itu tetaplah jaga kesehatan, olahraga, karena nanti kedepannya buat kalian juga, buat kesehatan juga, dan cara berpikir otak kalian supaya menjadi lebih hebat. Pesan dari guru, mensano incorpore sano. Itu ternyata benar loh, itu benar Mas.
Di dalam tubuh yang kuat Iya. terdapat jiwa yang sehat. Iya. Atau sekarang udah berubah begitu ya. Tapi itu benar-benar pepatah yang itu tidak akan pernah mati bahwa mensano corpore sano. Itu sangat penting, dan buat adik-adik yang masih sekolah sekarang kayaknya masih salah bangunlah itu. Kayak salah, masih salah saya nyebutnya. Mensana Iya, in corpore sano. Iya. Nah, gitu kira-kira. Jadi teman adik-adik semangat belajar dan tetap semangat berolahraga. Oke? Ya Mas, jadi lumayan juga kita ya ngobrol-ngobrol dari tadi ya. Ini kita sudah masuk Menyenangkan lah. Menyenangkan banget ya gitu kan. Sebetulnya sih udah banyak ya dari yang kita wawancarai sebelum-sebelumnya mengenai saran terhadap Steel TV gitu kan. Tapi sampai saat ini pun kita masih butuh lah Mas, namanya saran gitu kan. Semua alumni namanya kritik gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa membuat kita maju. Mas Jody, boleh Mas ada saran untuk Steel TV-nya Mas? Saya sangat concern buat Steel TV karena saya selalu mensupport dalam organisasi bidang-bidangnya ya, salah satunya Steel TV ini. Walaupun saya belum banyak bergerak untuk memberikan masukan buat Steel TV, tetapi saya tetap konsen, dan saran saya adalah jangan pernah berhenti kalau pengen Steel TV menjadi besar, ya kan? Karena saya yakin Steel TV akan menjadi besar pada saat IKBA itu semakin besar, ya kan? Kemudian khususnya buat teman-teman semua alumni, supportlah, ya kan? Supportlah buat Steel TV, ya kan, di dalam suatu organisasi yang ada di IKBA. Banyak hal yang bisa dibangun dari semua alumni lewat Steel TV, ya kan? Mungkin banyaklah teman-teman tahu liputan atau wawancara ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IKBA. Buat Steel TV, tingkatkanlah kreativitas dari timnya, ya kan? Bagaimana supaya orang semakin tertarik untuk menonton Steel TV. Dan saya selalu support sama Steel TV buat teman-teman semua alumni sampai detik ini subscribe, ya kan? Kasih masukan, ya kan? Karena besarnya Steel TV adalah besarnya dari semua alumni IKBA, dari 103. Itu aja Mas. Terima kasih Mas Jody atas sarannya ya. Mudah-mudahan kita bisa lah mengikuti tadi, ada saran-saran yang bagus banget ya. Amin. Demikian tadi ngobrol kita ya dengan Mas Jody, luar biasa ya Mas ya. Lumayan juga. Jadi buat teman-teman ini karena durasi juga, yang ingin tahu masalah Jody ya, dengan cerita-ceritanya, dengan motivasinya bisa menghubungi Jody langsung, gitu kan, karena keterbatasan kita di sini. Ya. Jangan lupa teman-teman, ya kan, terkait Steel TV, like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena kalian besar, kita pun akan menjadi besar. Begitu Mas. Setuju Mas. Dan buat teman-teman Steeler yang mau request, ada kawan-kawannya mungkin yang ingin ditampilkan di Steel TV sebagai narasumber, atau juga request, saya pengen tampilin dong guru bahasa Inggris saya misalkan, Ibu Diana Tobing. Insya Allah kita akan berusaha untuk menampilkan yang teman-teman minta. Kita usahakan ya. Itu ya kan Steel ya. Sampai ketemu lagi Steeler di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.